Sosok Adolf Hitler yang lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 di Braunau am Inn, Austria, anak keempat dari 6 bersaudara ini lahir dari pasangan Alois Hitler dan Clara. Dalam ensiklopedia Britannica mencatat, selama beberapa waktu lalu, Alois Hitler tahun 1837 sampai tahun 1903 adalah anak tidak sah dari Maria Anna Siegruber. Dalam catatan baptis tidak menyebutkan nama ayah Alois, sehingga Alois memakai nama belakang ibunya, yaitu Maria Anna Siegruber, sebagai nama keluarga. Pada tahun 1842, Johann Georg Hitler menikahi Anna, sang nenek dari Adolf Hitler ini. Setelah Anna meninggal dunia tahun 1847 dan Johann tahun 1856, Alois dibesarkan di keluarga adik Hitler, yaitu Johann Nepomuk Hitler. Tahun 1876, Alois disahkan dan catatan baptisnya diubah oleh seorang pendeta di hadapan 3 saksi mata. Saat diadili di Nuremberg pada tahun 1945, pejabat Nazi yang bernama Hans Frank menyebutkan keberadaan surat-surat yang mengklaim bahwa ibu Alois bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga Yahudi di Graz, bahwa putra keluarga tersebut yang berusia 19 tahun, Leopold Frankenberger, merupakan ayah Alois. Akan tetapi, tidak ada nama Frankenberger yang tercatat di Graz pada masa itu dan catatan keluarga Leopold Frankenberger tidak pernah dibuat. Sehingga para sejarawan meragukan klaim bahwa ayah Alois Hitler atau kakek dari Adolf Hitler ini adalah seorang Yahudi. Pada usia 39 tahun, Alois akhirnya memilih nama belakang Hitler, atau biasa dieja Hitler, Huttler, atau Huetler, yang asal kata namanya adalah seseorang yang tinggal di rumah. Dalam bahasa Jerman standar Hut, berarti penggembala. Dalam Jerman standar Huten berarti menjaga. Pada 1876, Alois memutuskan untuk mendirikan keluarga dengan nama Hitler. Sebagai seorang anak, Adolf Hitler sering berbenturan dengan ayahnya yang keras secara emosional, karena ayahnya tidak pernah menyetujui ketertarikan anaknya menyukai seni rupa sebagai pilihan karir. Hitler menunjukkan minat pada nasionalisme Jerman sejak awal dan menolak otoritas Austria-Hungaria. Nasionalisme ini akan menjadi kekuatan motivasi hidup Hitler ke depan. Masa remaja di Wina dan Munich. Sejak 1905, Hitler menjalani kehidupan Bohemia di Wina yang didanai oleh tunjangan anak yatim dan bantuan dari ibunya. Ia bekerja sebagai buruh biasa, atau seorang pelukis yang menjual lukisan cat air. Akademi Seni Rupa Wina 2 kali menolak Hitler, yaitu tahun 1907 dan 1908, dikarenakan tidak cocok melukis. Direktur akademi menyarankan agar Hitler mempelajari arsitektur, namun ia tidak memenuhi persyaratan akademik. Pada tanggal 21 Desember tahun 1907, ibunya meninggal dunia pada usia 47 tahun. Setelah ditolak akademi untuk kedua kalinya, Hitler kehabisan uang. Tahun 1909, ia tinggal di tempat penampungan tunawisma, dan pada tahun 1910, ia menetap di sebuah rumah pekerja miskin di Meldemansstraße. Saat Hitler tinggal di sana, Wina adalah tempat penuh prasangka agama dan rasisme. Kekhawatiran bahwa Wina akan dipenuhi imigran dari timur meluas, dan wali kotanya yang populis, Karl Lueger, mengeksploitasi retorika antisemitisme untuk kepentingan politiknya. Antisemitisme Pan-Jermanik George Konnerer mendapat dukungan kuat di distrik Mariahilf, tempat Hitler tinggal. Hitler membaca koran-koran setempat, seperti Deutsches Volksblatt, yang mengompori prasangka dan membakar ketakutan umat Kristen yang khawatir akan terusir oleh membanjirnya pendatang Yahudi dari timur. Menolak apa yang disebutnya sebagai Germanofobia Katolik, ia mulai menyukai Martin Luther. Karir militer. Saat Perang Dunia I pecah, Hitler yang merupakan bagian dari penduduk kota Munich dengan sukarela berdinas di Angkatan Darat Bayer sebagai warga negara Austria. Ia ditempatkan di Resimen Infanteri Cadangan Bayer 16 kelompok Resimen pertama. Hitler berperan sebagai pengirim berita di front barat Perancis dan Belgia, menghabiskan nyaris separuh waktunya di belakang garis depan. Ia terlibat dalam pertempuran Ypres pertama, pertempuran Somme, pertempuran Arras, dan pertempuran Passchendaele, dan sempat terluka di Somme. Selama berdinas di kantor pusat, Hitler mengembangkan bakat seninya dengan menggambar kartun dan instruksi untuk surat kabar Angkatan Darat. Pada pertempuran Somme bulan Oktober tahun 1916, ia terluka terkena ledakan granat di kaki betis sebelah kiri, lalu ia dibawa ke rumah sakit Palang Merah di Belitz, dan dirawat selama 2 bulan, lalu kembali ke resimennya pada tanggal 5 Maret tahun 1917. Sebagai seorang veteran Perang Dunia I dengan banyak gelar,
Ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman NSDAP pada tahun 1919, dan menjadi ketua NSDAP tahun 1921. Tahun 1923, ia melancarkan kudeta di Munich yang dikenal dengan peristiwa Beer-Hall-Putsch. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler. Di penjara, Hitler menulis memoarnya, Mein Kampf Perjuanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapat dukungan rakyat dengan mengecam perjanjian Versailles dan menjunjung pan-Jermanisme, antisemitisme, dan anti-komunisme melalui pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi. Setelah ditunjuk sebagai kanselir pada tahun 1933, ia mengubah Republik Weimar menjadi Reich ketiga, sebuah kediktatoran satu partai yang didasarkan pada ideologi Nazisme yang totalitarian dan otokratik. Tujuan Hitler adalah mendirikan orde baru hegemoni Jerman Nazi yang absolut di daratan Eropa. Sampai saat itu, kebijakan luar dan dalam negerinya bertujuan mencapai Lebensraum atau ruang hidup, bagi kaum Jermanik. Ia memerintahkan Jerman dipersenjatai kembali dan Wehrmacht menginvasi Polandia pada bulan September tahun 1939, menyebabkan pecahnya Perang Dunia II di Eropa. Di bawah pemerintahan Hitler, pada tahun 1941 pasukan Jerman dan sekutu Eropanya menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Tahun 1943, Jerman terpaksa bertahan diri dan mengalami serangkaian kekalahan dalam pertempuran. Pada hari-hari terakhir perang, saat pertempuran Berlin berlangsung tahun 1945, Hitler menikahi kekasih lamanya, Eva Braun. Tanggal 30 April tahun 1945, kurang dari 2 hari, kemudian, keduanya bunuh diri agar tidak ditangkap Angkatan Darat Merah, lalu mayat mereka dibakar. Kebijakan Hitler yang supremasis dan termotivasi oleh ras mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang selama Perang Dunia II, termasuk 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta etnis, non-Arya, yang pemusnahan sistematisnya diperintahkan oleh Hitler dan rekan-rekan terdekatnya.